Lek nonton lagi itu nonton ya. Yes. Praktek ngajar, benar ngajar ya kon praktek ngajar.
Zahid, Agatha, Egi, Rasul, Ahmad Yazid ya, Ahmad Rafi, Alisha, Alvin Yoga, Aryani, Angelina Fahmai Kurnia, Angel, Asifa Keira, Aulia Faria, Azga Levan, Azril Bastian, Bintang Syada Amelia, Dedian, Dimas Wiprasjo, Farel Zaki, Gaza, Evanika Meta, Jesslyn Gedria Gedrinta Denta, Gaza Badilatul Ani, Kesha Almira Zara. Yang nggak ada ya, semuanya hadir. Hari ini kita mau belajar tentang Asmaul Husna. Anak-anak melihat video dulu ya, melihat video dulu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Istiqomah, SPD Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Riau Lampung. Media Pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, Al-Bais. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah terdiri dari 99 yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Al-Qayyum artinya yang maha perkasa. Al-Qayyum berarti bahwa Allah mempunyai kekuatan yang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi sangat keras hukumannya.
Hikmah Al-Qawiyyu meyakini sepenuh hati bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi makhluk. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah, menjadi mukmin yang kuat secara fisik dan mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup sendiri dan Dia Maha mengatur dan menguji segala kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surat Tuhan ayat 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Artinya semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha hidup lagi Maha mulus. Sungguh rugi orang yang membawa kesalahan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, hidup tidak bergantung kepada orang lain, mandiri, rajin belajar, rajin menabung. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Allah memberikan kehidupan seluruh makhluknya setelah manusia meninggal. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي أنزل الموتى إنه على كل شيء قدير. Artinya sesungguhnya zat yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hikmah Al-Muhyi memahami bahwa tujuan hidup adalah mencapai hidup. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, membantu menyelesaikan masalah seseorang terlepas dari pendidikan dan harta. Segera bangkit dan tidak berputus asa, menjaga dan melestarikan alam. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang telah ditetapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يحيي ويميت إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون. Artinya Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan suatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, berbuat kebaikan di mana saja, menjauhi semua larangannya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Al-Bais artinya Maha membangkitkan. Allah membangkitkan manusia dari alam kubur setelah datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Dia akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hikmah Al-Bais menyadari bahwa orang yang hidup pasti mati, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan hati yang benar.
ilmu yang luas dan semangat juang yang membara, berangkat dari kegagalan. Cara meneladani Asmaul Husna, Al-Bais, percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Keistimewaan Asmaul Husna, mendapat jaminan surga, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperlancar rezeki, mengendalikan hawa nafsu, membuat pikiran semakin cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari paparan di sini tadi kita sudah dijelaskan tentang Asmaul Husna. Al-Ghaib